Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Baik Bapak Ibu guru sekalian, khususnya Bapak Ibu guru yang mengajar matematika baik di SD, di SMP atau di SMA ataupun juga di SMK ya. Di video kali ini ya kita akan membahas soal-soal pretest PPG Matematika tahun 2023. Paket yang pertama. Mudah-mudahan dengan soal-soal ini dan pembahasan kita kali ini bisa memperkuat persiapan kita atau menambah pengetahuan dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG. Ya, mungkin Bapak Ibu guru sekalian sudah mengecek SIM PKB masing-masing apakah sudah muncul undangan atau untuk mengikuti pretest PPG Matematika. Kalau undangan PPG-nya pemberkasan kemarin sudah ya. Sekarang tinggal menunggu pengumuman dari berkas yang kemarin apakah lolos atau tidak untuk diundang dalam pretest PPG Matematika. Ya, mudah-mudahan kita semua diloloskan dan bisa mengikuti pretest dan diluluskan saat menghadapi pretest PPG dalam jabatan tahun 2003 sehingga kita bisa ikut PPG dalam jabatan dan segera lulus mendapatkan sertifikat pendidik profesional. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja, nggak usah panjang-panjang ya. Kita lanjut ke nomor yang satu, yang pertama tentang pedagogis ya. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi dari suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Syarat kesebangunan dari dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dari dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dari dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga yang sebangun. Dan E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Baik Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru jawaban manakah yang paling sesuai ya? Materi manakah yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut? Ya, jawabannya adalah E. Ya, kenapa kok bisa E? Nah, untuk bisa menjelaskan dari panjang sisi suatu segitiga berdasarkan konsep kesebangunan dari dua segitiga, maka peserta didik itu tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan juga ciri-ciri kesebangunan. Ya, tetapi peserta didik juga harus ya mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Saat kita mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga, maka syarat ini terpenuhi, terus pengertian juga akan terpenuhi dan ciri-ciri juga akan terpenuhi, sehingga yang lebih cocok adalah sifat kesebangunan dari dua segitiga. Jawabannya E. Berikutnya soal yang nomor 2. Masih tentang pedagogis ya Bapak Ibu guru. Diketahui tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok. Diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus, volume kerucut, dan juga soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. E. Alat peraga berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Jawaban yang paling sesuai yang mana Bapak Ibu? Media pembelajaran yang tepat yang digunakan untuk digunakan dalam pembelajaran volume kerucut. Ya, jawabannya adalah D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Ini cocok kenapa? Karena ini media pembelajaran berbentuk fisik ya, berbentuk fisik sehingga anak-anak bisa memegang ya, bisa merasakan sendiri, menghitungnya bagaimana. Kenapa kok digunakan pasir dan tabung? Pasir untuk mengetahui isi atau volumenya, sedangkan tabung itu untuk membuktikan bahwa volume dari kerucut atau isi dari kerucut itu sepertiga dari volume tabung ya. Gitu. Makanya alat peraga yang cocok itu ya kerucut, tabung, dan pasir. Ini penjelasannya ya.
Nah, dengan menemukan volume kerucut itu dari bantuan tabung gitu kan, dari bantuan tabung, karena volume kerucut tadi sepertiga dari volume tabung. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, masih tentang pedagogis ya. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut segitiga siku-siku? C. Suatu segitiga ABC, sisi A sama dengan 2, sisi B sama dengan 3, dan sisi C sama dengan 25. Apakah C merupakan sisi miring dari segitiga tersebut? D. Sebutkan rumus Pythagoras. Dan terakhir E. Tuliskan teorema Pythagoras. Baik, silahkan dicoba terlebih dahulu ya Bapak Ibu Guru. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep bahwa dari suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Baik, jawabannya adalah C ya. Mengapa kok C? Karena ya pada suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi A, B, dan C. Ini diketahui dan siswa diminta untuk apakah sisi C merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Ini membuktikan bahwa konsep yang tertera pada soal pada ini ya, pada indikator ini, penguasaan konsep bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi miring yang lain dalam segitiga tersebut. Nah, ini bisa kita ukur dengan menggunakan soal yang nomor 3. Untuk yang nomor A ini pilihan jawaban yang A ini hanya teoritis ya, hanya pemahaman bahkan pengetahuan ya. Nomor poin yang D dan E juga pengetahuan. Sedangkan untuk poin yang B, apakah segitiga tersebut siku-siku, ini juga sesuai sebetulnya ya. Tapi yang lebih sesuai itu yang C, yang lebih cocok. Nah, karena di sini kaitannya adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah sisi kuadrat yang lainnya. Ya, oke, kita buka diskusi aja untuk yang nomor 3 ini. Apakah yang lebih sesuai itu B sama C? Ya, saya juga jadi ragu ini. Kayaknya sih B juga mungkin nih, karena apakah segitiga tersebut siku-siku? Sedangkan di sini dia diketahui siku-siku. Ya, kalau sudah siku-siku maka kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Sedangkan kalau yang ini, apakah C merupakan sisi miring dari segitiga tersebut? Berdasarkan siku-siku, maka kita bisa membuktikan bahwa C ini bukan sisi miring dari A dan B gitu. Jadi lebih lebih menantang siswa untuk berpikir. Ya, mohon diskusinya Bapak Ibu di komentar ya. Mungkin saya yang keliru, jawabannya bisa jadi B. Gitu. Kalau menurut kunci sih C ya. Oke, itu aja diskusinya. Silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke yang nomor 4 terlebih dahulu. 4 ini tentang profesional, modul profesional geometri datar. Pada jajar genjang ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB. Perbandingan luas segitiga DEF dan jajar genjang ABCD adalah titik-titik. Baik Bapak Ibu, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Ya, jawabannya adalah B. Mari kita cek Bapak Ibu, apakah benar ini B ya. Oke, ini kan jajar genjang ya, ABCD dengan AE sama dengan EF sama dengan FB. Nah, ini kan AB merupakan alas dari jajar genjang.
ya. Kemudian D, sebuah garis yang ditarik dari titik D dan tegak lurus dengan AE, maka otomatis tegak lurus pula dengan EF, tegak lurus pula dengan maaf bukan EF ya, oh ya benar EF, terus dengan tegak lurus juga dengan FB ya, EF juga dengan FB gitu. Artinya saya misalkan ini di G ya, DG ini merupakan tinggi dari segitiga DAE pun tinggi dari segitiga DEF dan juga tinggi dari segitiga DFB, dan juga DG juga termasuk tinggi dari jajar genjang ABCD. Nah ini kalau kita misalkan panjang EF itu X, maka alas jajar genjang itu sama dengan 3X ya, gitu ya. Ya kan, karena AB itu kan sama dengan AE, AE kan sama dengan EF, berarti AE nya X, FB juga X, maka alasnya 3X. Jadi kita dapat menghitung luas dari DEF banding luas ABCD. Ya, untuk DEF luasnya kan segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi, sedangkan untuk jajar genjang alas kali tinggi ya. Kita kali 2 semua, jadi sebentar, sebelum kali 2 nih biarkan gini dulu deh, setengah alasnya itu untuk DEF itu X ya, tingginya itu T ya, atau DG di situ. Tingginya sama kan tadi, baik segitiga maupun jajar genjangnya. Untuk alasnya si jajar genjang memiliki alas 3X dan tingginya tetap T. Ini bisa kita coret ya Bapak Ibu. Ntar warnanya saya ganti biru. T-nya bisa kita coret, nah, X-nya bisa kita coret, maka kita peroleh setengah ya banding 3 ya, kita kalikan 2 sehingga kita peroleh 1 banding 6, maka perbandingannya adalah 1 banding 6. B, betul ya Bapak Ibu ya, jawabannya B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5, profesional aljabar. Wah, ini soalnya tentang integral ya. Nilai dari integral tentu 0 sampai 2 dari x kuadrat dikali x plus 2 dx adalah titik-titik. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu guru. 10 detik mungkin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, jawabannya adalah D. Ya, mari kita bahas bersama. Ya, tentunya ini soal yang sering kali Bapak Ibu guru temui dan sering Bapak Ibu guru kerjakan, jelas sudah bisa ya. Kayak integral 2, mungkin lebih mahir daripada saya ya. X kuadrat dikalikan x plus 2 dx. Ini kita kalikan seperti ini ya. Integral 0 sampai 2 berarti ini x pangkat 3 ditambah x kuadrat kali 2 itu 2x kuadrat dx. Selanjutnya kita integralkan masing-masing ya. Pangkatnya bertambah 1 ya kalau integral itu, terus dibagi dengan pangkat yang sudah ditambah. Ini berarti x pangkat 4 per 4 ditambah yang di sini x pangkat 3, jangan lupa ada 2 di depannya, per 3. Nah, ini batasnya kita tuliskan 0 sampai 2. Pada integral tentu kita bisa, untuk menghitung nilainya kita bisa substitusikan batas tersebut ya, batas atas dikurangi batas yang bawah. Jadi ini 2 pangkat 4 ya, dibagi 4. Nah 2 pangkat 4 itu berarti kan 16 ya, langsung aja lah ini. Jadi ini 16 per 4, 16 per 4 itu 4 ya Bapak Ibu, ditambah 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16, ini 16 per 3 ya. Untuk yang batas bawah 0 pangkat 4 0 ditambah 0 pangkat 3 ya 0 ya, jadi tinggal yang depan ini aja kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya kan 3, saya ganti warna biru dulu, ini saya buat 3, berarti yang atas juga harus dikali 3 sama dengan 12 per 3
ditambah 16 per 3. Nah, 28 per 3 ya. Kita rubah ke pecahan campuran berarti 9 ya, 9, 27 sisa 1 per 3 ya. Jawabannya benar D. Ini tadi langkahnya untuk mendapatkan jawaban yang D. Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu Guru 5 soal dulu. Nanti kita akan bahas 5 soal lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dari jawaban nomor 1 dan sampai nomor 5, pembahasan nomor 1 sampai nomor 5 ada statement saya ataupun penjelasan saya yang keliru atau langkah saya yang keliru, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.